Ini dua nih, dikirim mana? Ini yang Albahan. Albahan ini? Biasa, akun sendiri. Oh gitu. Iya. Gak apa-apa, lain kali yang resminya aja. Kalau nggak terlalu banyak begini maksudnya. Tertutup, yang lain nggak bisa ngaji. Gitu. Kalau minyak, ini ya. Kita lagi. Mana sih kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala dhurriyyatin salihah wa ala man wasidin Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala man wal Habib Ahmad bin Zul al-Habshi wa ala man wal Bakr Muhammad al-Sagaf wa ala man wal Abdullah bin Shahab wa ala man wal Shaykhana al-Habib bin Hafidh wa ala man wal Shaykh al-Imam Ghazali وعلى من هو الشيخ عبد المعطي محمد بن عمر النووي البنتني وعلى من هو الشيخ الإمام جلال السيوطي على هذه النية وعلى كل نية صالحة حنظت غشام بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah nawana ta'alluma wa ta'limu naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al huda wa dalalatu ala al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala faslun fil hibah. Insyaallah malam ini kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan hibah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling memberi hibah maupun hadiah kalian akan saling mencintai. Karena dengan pemberian insyaallah akan memperkokoh hubungan kita sesama muslim. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang sering memberi kepada orang lain. Bahkan pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kelar dari sholatnya, belum sempat berzikir, belum sempat berdoa, beliau langsung tergesa-gesa pulang ke rumah. Sehingga sahabat ngikut bersama Nabi, khawatir Nabi ada sesuatu nggak biasanya. Setelah salam langsung pulang. Ternyata begitu mereka ikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa beliau sudah ada niat bersedekah. Khawatir lupa, mumpung lagi ingat buru-buru apa? Sedekah dikeluarin. Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan hak-hak orang maupun memberi kepada orang lain. Itu adalah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, sampai ditanya, kata beliau, di antara sebab aku mendapatkan gelar Khalilullah, aku gak pernah mau makan kecuali dengan tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu sampai disebutkan oleh sebagian ulama, beliau itu rela jalan 2 mil hanya nyari tamu, gak mau makan sendiri. Gila, kalau di hadapan rumahnya gak ada yang lewat, tetangga gak ada yang bisa diajak makan, beliau jalan nyari tamu. Biar datang ke rumah beliau, makan bersama beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah akhlaknya para anbiya dan rasul, yang bagaimana yang Allah ajarkan kepada mereka adalah harus saling memberi dan saling membantu dan saling mengangkat kesulitan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengangkat kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan mengangkat kesulitannya di hari kiamat. Dalam hadis lain, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdi fi auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut selalu membantu saudaranya. Al-hibah. Kathiran ma nashtari al-ful as-sauda athna al-fushati thumma ya'ti ilaika zamiluka fatu'tihi juz'an minhu liya'kulahu ma'aka. Di sini dikasih gambaran bagi orang, ini gambaran buat anak muda. Di sini dikasih gambaran sama sahibul kitab Al-Fiqhul Wadih, sebagaimana ketika kamu bersekolah, di waktu istirahat biasanya anak-anak itu jajan, kalau bahasa gitu. Kalau di Timur Tengah itu kan jajannya macam-macam. Biasanya mereka jajannya full. Full itu jenis kacang-kacangan yang dimakan pakai roti. Nah, itu makanan orang Arab juga tuh. Nah, di sini suka ada kalau di restoran Arab, ente tanya aja full, itu paham deh tuh. Jadi dipakai roti, dia dari jenis kacang Sudan namanya. Nah, ketika kita membeli hal tersebut ketika lagi beristirahat, tiba-tiba teman kita datang. Biasa deh kalau kita di sekolah kan apa? Lagi jajan enak-enak apa? Disamperin sama teman deh. Enak tuh jajanannya. Tiba-tiba kita kasih sebagian dari jajanan kita untuk diikut makan barang. Fa'anta tusamma al-wahib. Orang yang beli tadi ngajak temannya makan disebut dengan al-wahib. Si pemberi apa? Makanan tadi disebutnya wahib. Wa zamiluka al-mauhubalah. Dan temanmu yang ikut makan disebut dengan al-mauhubalahu.
Yang memberi disebutnya wahib, yang dikasih makanan, disuruh makan barang disebut al-mauhub lahu. Al-mauhub lahu arti apa? Yang diberikan apa? Yang diberikan hibah. Maksudnya diberikan makan barang. Wal ful sauda al-mauhub. Dan makanan yang diberikan tadi, yang kacang-kacangan tadi disebut dengan al-mauhub. Yang memberi al-wahib, yang ikut makan al-mauhubalah, makanan yang disebut al-mauhub. Wa i'ta'uka iyyahu al-hibah. Pemberianmu kepada orang tersebut untuk makan barang disebutnya hibah. Ada hibah, ada hadiah, ada sedekah, ada zakat. Zakat lain lagi hukumnya. Kita bahas yang sunnah nih. Ada hibah, ada hadiah, ada sedekah. Infak itu sama kita tadi nih. Ketika kita memberi makan kepada orang, itu disebutnya infak. Duit yang keluar dari kita itu disebut apa? Infak. Perbuatannya infak. Cuman jadinya apa tergantung niatnya. Kalau dia ngambil barang, ayo makan barang deh, namanya hibah itu. Dia niatkan dari awal ini sebagai hadiah, jatuhnya hadiah. Dari awal niatnya sedekah, jatuhnya sedekah. Pemberiannya itu disebutnya adalah apa? Infak. Kalau di sini hibah, kita lagi bahas apa? Hibah. Ketika kita ngajak teman kita makan disebutnya apa? Hibah. Apa bedanya nanti akan dibahas ya. Fal hibatu, hibah itu tamlik, memberikan sesuatu bila iwadin, tanpa kompensasi. Memberikan sesuatu tanpa apa? Kompensasi, tanpa ada balasan. Ngajak orang, ayo makan, disebutnya apa? Hibah. Fil haya, semasa hidup. Nggak mungkin kita hibah kepada orang yang mati. Orang mati kita ajak makan, gimana ceritanya? Kalaupun orang yang masih hidup memberikan sesuatu disebut hibah. Sama kalau aneh punya harta banyak, tiba-tiba ada salah satu orang dekat banget sama kita, hidupnya susah, tiba-tiba aneh masih hidup, separuh dari hartanya buat ente, itu namanya apa? Hibah. Kalau anak mati belum anak kasih, itu disebut apa nanti jatuhnya? Warisan. Warisan nggak boleh dikasih ke orang lain, yang harus hanya ahli waris. Kalaupun diwasiatkan, anda wasiatkan kepada anak-anak, kalau saya mati sekian persen dari warisan kasih ke fulan bin fulan teman saya, boleh nggak dikasih? Kata ulama lihat dulu. Kalau yang dikasih itu lebih dari sepertiga dari warisan, ahli waris boleh nolak, karena udah warisan ya jatuhnya. Kalau di bawah sepertiga itu hak dia. Contoh seandainya punya harta 1.000, anak tulis di wasiat kalau anak mati dari yang 1.000 itu 500 kasih fulan, berarti kan separuh. Ketika meninggal, anak-anak boleh nggak ngasih dia atau nolak? Berhak nolak karena ini warisan. Cuman kalau anak kasih masih hidup, mau semuanya anak kasih ke orang apa? Anak nggak bisa protes karena masih jatuhnya apa? Hibah. Hibah itu boleh. Maka disitulah ini bisa disiasatkan kepada orang yang punya anak angkat. Kan banyak orang suka ngambil anak angkat kan? Begitu meninggal bapaknya, bapak angkatnya, dia teriak minta warisan. Ya nggak ada warisan buat anak angkat. Nggak ada sama sekali. Terus gimana? Kasihan dia. Harusnya bapak angkatnya masih hidup, kasih hak buat dia. Langsung tanah buat ente, yuk kita ke notaris buat ente hadiah atau hibah. Udah selesai. Ahli waris yang lain nggak bisa protes karena dikasih masih hidup. Nah ini juga sama. Hibah itu memberikan sesuatu tanpa kompensasi semasa hidup. Kalau sudah mati namanya apa? Namanya warisan. Wa arkanuha salasatun. Adapun rukun-rukun hibah ada 3. Rukun memberikan hibah ada 3. Yang pertama, al-muta'aqidani. 2 orang yang sedang berakad. Sebenarnya hibah nggak perlu akad ya. Dengan kita ajak makan udah selesai. Cuman ini kalau ngikutin hukum Islam yang sebenarnya, apapun transaksi yang terjadi termasuk hadiah, wajib ada ijab kabul. Kalau ngikutin hukum Islam yang sebenarnya, agak ribet nih kan? Hadiah aja harus apa? Salaman. Hibah begini nih, ente ajak teman makan bakso, yang makan bakso barengannya, salaman gitu. Saya berikan hibah buat anda. Repot ini kapan makannya.
Ini kalau hukum Islamnya begini. Cuman Anda bilang alhamdulillah ada keringanan ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam An-Nawawi. Beliau sendiri yang mengatakan dengan kita ngajak orang makan namanya sudah hibah itu. Dengan kita beli ke warung, kasih duit, dikasih barang, namanya sudah apa? Sudah ada ijab kabul, meskipun nggak ada salaman. Alhamdulillah itu keringanan. Ada fatwa dari ulama besar dari madhab Syafi'i. Beliau seorang alim, diakui keilmuannya oleh mayoritas ulama madhab Syafi'i. Nah, karena beliau cerdas, alim luar biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-wahib wal mauhub, rukun pertama di antara rukun hibah muta'aqidan, ada dua orang yang sedang berakad. Siapa mereka? Al-wahib, yang punya makanan. Wal mauhubalah, orang yang dikasih makan. Kemudian yang kedua as-sighah. Sighah arti apa? Apa arti sighah? Kita udah bahas sebelumnya itu. Sighah itu ucapannya. Saya ajak kamu makan sebagai hibah. Dia bilang saya terima. Itu sighah namanya. Sighah itu kalau bahasa jual beli adalah ijab kabul. Kemudian yang ketiga wal mauhub, barang yang dikasih untuk hibah. Apa tadi barangnya tadi? Kacang, kacang-kacangan. Nah, itu namanya al mauhub. Berarti syaratnya 3. Ada akad antara si yang memberi makan, yang dikasih makan. Yang kedua ada sighah, yaitu ijab kabul. Yang ketiga ada al-mauhub, ada barang yang dikasih. Kalau nggak ada barang dikasih, namanya apa? Namanya angan-anganan. Saya niat mau ngasih Anda begini-begini, mana barangnya? Nanti suatu saat. Itu namanya disuruh menghayal orang. Bukan hibah namanya. Hibah itu barang udah ada. Wala yahsulul milku fil hibati illa bil qabdi bi idznil wahib. Tidak dianggap orang yang diberikan hibah tadi sebagai hak milik buat dia kecuali dia sudah menerima dan diizinkan oleh si pemberi. Contoh gini. Ini Anda baru beli nih bakso seandainya. Teman ikut. Berhak gak langsung makan di sebelum menajak? Nggak berhak. Udah hak milik, nggak bisa sama sekali. Ketika anak ajak, ayo makan. Begitu anak izinkan diikut makan, baru jadi hak dia. Cuman main ngambil, salah. Ini banyak di antara kita nih. Suka main comot aja, mentang-mentang teman dekat. Enak tuh makanan. Kalau dia nggak ridho, berarti itu nyolong. Nyolong ini. Walaupun teman itu senyum depan itu. Iya, enak gak? Enak, padahal hati kita enak. Sialan loh. Nah, itulah jadi apa? Jadi haram yang kita makan. Makanya jangan pernah makan kecuali diajak. Meskipun kita dibilang enak nih, dia diam aja jangan makan ente. Kecuali ayo deh makan bareng. Nah, baru ente di situ ada hak untuk makan. Wa idza qabadha al-mauhub lahu lam yasih lil wahib an yarji'. Ketika sudah diberi izin untuk makan, seandainya bakso udah diangkat nih. Pakai apa namanya? Sendok. Tiba-tiba Ana yang ngasih makan nggak jadi sini balikin ke mangkok, nggak berhak Ana minta balikin, karena saat itu bakso sudah jadi hak siapa? Hak yang kita kasih. Jadi la yasih ar-ruju' anil hibah, nggak boleh kembali dari hibah. Ngasih teman hibah HP nih dari Ana nih buat ente, oh makasih udah diterima. Tiba-tiba sini nggak jadi, malas ngasih ente, nggak berhak kan ambil lagi. Begitu sudah kita izinkan oleh datangan dia, kita nggak bisa ngambil kembali. Kecuali, kata ulama, kecuali yang ngambil kembali itu adalah bapak. Bapak berhak. Bapak ngasih ente hadiah, hibah, tiba-tiba kesel dimintain lagi. Berhak, bapak minta dari anak berhak. Nah, itu haknya orang tua. Istilah hibah pun bisa diambil lagi sama orang tua. Tiba-tiba orang tua ngasih ente hibah rumah. Tiba-tiba itu kurang ajar, orang tua sakit hati, tuh rumah balikin ke gue. Berhak nggak? Berhak, bapak. Makanya pernah di zaman Rasulullah kejadian soalnya. Ada orang yang Masya Allah begitu berbaktinya sama bapaknya. Tiba-tiba nih setan di rumah ngebisikin. Oke, kita yang udah nikah, kalau punya bini ngebisikin negatif ke orang tua kita, tentang orang tua kita, ada setan di rumah. Setan betina di rumah kita. Itu udah pasti, itu bini nggak beres kalau begitu. Dia ngebisikin, lo ngasih mulu ke orang tua, kita kan banyak kebutuhan juga.
Bapak lo mulu yang lo urusin. Kita bagaimana? Padahal hak anak dan istri terpenuhi udah. Cuman istri kayak nggak suka. Ketika bapaknya dikit-dikit apa? Memberi. Akhirnya nggak dikasih lagi. Sejak nggak dikasih lagi, ini bapak ngadu ke Nabi. Dia ngadu, ya Rasulullah, fulan min fulan anak saya, biasanya saya minta tolong, dia tolong. Ini kenapa sekarang nggak mau tolong? Dengan alasan apa? Dia banyak apa? Banyak keperluan. Kata Rasulullah, panggil anakmu. Panggil, datang. Kata Nabi, kenapa kamu nggak ngasih ayahmu lagi? Kata dia, saya banyak kebutuhan, saya punya istri, punya anak, ya Rasulullah. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Dirimu, hartamu, milik bapakmu. Nggak bisa berkutik kita kalau urusan orang tua. Tapi tetap urusan anak istri wajib, jangan terlantar. Hak mereka wajib dipenuhin. Tapi ada rezeki, jangan pernah kita pelit sama orang tua. Nggak ada hak kita. Kita bisa berhasil, nggak berhasil semua karena orang tua kita. Jadi yang boleh berhak untuk kembalikan hibah itu bapak atau kakek. Maksudnya bapak ke atas ya, kakek kita, kakeknya lagi, semua itu berhak untuk mengambil hibah kembali. Selain mereka nggak bisa. Ente ngasih hadiah hibah ke orang, tiba-tiba minta balikin, nggak boleh. Disebut-sebut sama aja ente apa? Ngejilat ludah sendiri. Nggak boleh. Wala tabtulu sadaqatukum bil manni wal adza, kata Allah. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan man. Apa arti man? Ungkit-ungkit. Kalau bukan karena aneh, habis sudah pahalanya udah. Percuma lo ngasuh 1M 2M, selesai udah. Wal adza, atau nyakitin. Ngomong sama dia, kalau bukan gue ini yang bantuin lo siapa yang bantuin lo? Sekarang lo kurang ajar sama gue, selesai tuh hadiahnya sama hibahnya. Ente ngungkit sekali perbuatan baik ente kepada orang lain, meskipun ke orang lain bukan ke orang dia. Selesai pahala ente. Udah diam. Ente kan berharap balasan dari Allah, bukan dari manusia. Untuk apa ente cerita sama orang? Biar orang kagum sama kita. Oh Masya Allah ya, dia yang paling banyak beramal. Selesai pahala ente. Di hari kiamat nuntut pahala di sisi Allah. Ya Allah, saya ini sering memberi buat fulan, buat majelis, buat pesantren, buat masjid. Kata Allah, kamu nol, nggak ada pemberian sama sekali. Dalam Sahih Bukhari itu ada tuh 3 orang, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli Quran, ada yang ulama. Kata Allah, kamu sudah nggak ada pahala karena setiap kamu memberikan sesuatu, kamu berharap apa? Pujian. Pengen dibilang dermawan, dan semua pujian kamu sudah dapat, kata Allah. Hari ini kamu nggak punya apa-apa. Wahai malaikat, seret masuk neraka. Jadi apa yang kita bisa banggain kalau kita nggak berharap semua dari Allah? Kan kita hidup disuruh apa sama Allah? Ikhlas. Makanya ada suratul Ikhlas. Semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan. Fi ba'dil ahyan tara ba'dil fuqara yatlubu minka falsan wahidan li syira' ba'di hajatihi fatu'tihi dzalika rahmatan bihi wa syafaqatan 'alaihi wa i'ta'uka hadza yusamma as-sadaqah. Fas-sadaqah hiya i'ta'uka lil faqir bila 'iwadin. Amma i'ta'uka syai' li ustadika aw li rajulin muhtaram wa 'idhaman lahu wa takriman li a'malihi fayusammal hadiyah. Nah di sini perbedaannya nih. Hibah jelas. Kita ngajak orang atau memberikan kepada orang tanpa niat, itu disebutnya apa? Hibah. Kalau sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang yang butuh, sebagai fakir miskin. Fakir miskin minta ente kasih karena kasihan, itu namanya sedekah. Nah, sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, disebutnya sedekah. Meskipun gak diniatin, jatuhnya pahala sedekah. Kalau hadiah itu adalah memberikan suatu kepada guru atau orang yang dihormatin, seperti bapak kita, paman kita, guru kita. Ketika kita ngasih sesuatu itu bukan sedekah namanya, hadiah. Karena sedekah nggak layak buat mereka. Buat orang yang dihormatin bukan sedekah, hadiah. Apalagi zakat, lebih nggak sopan lagi. Ini saya pernah dapat pertanyaan, yang nanya ngelakuin. Beb, saya mau tanya, setiap tahun saya kalau zakat fitrah kasih ke bapak. Tuh cakep, bilang. Kenapa kasih ke bapak? Bapak saya susah. Lo orang gila berarti.
Masa bapak dikasih zakat? Bapak itu harus itu urus tiap hari, bukan setahun sekali. Ini udah nggak sopan. Sedekah aja nggak sopan, apalagi zakat. Makanya bagi orang yang dihormatin adalah seorang guru, namanya hadiah. Nggak boleh pakai istilah sedekah. Sedekah itu buat orang yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin. Memberikan kepada satu satu usia, sama-sama teman, tanpa ada niat apapun, jatuhnya hibah, ya. Hukmul hibah wa sadaqah wal hadiyah. Hukum hibah sunnah, wahiyya lil aqaribi afdal wa kadzalika sadaqah. Hukum hibah itu sunnah, khususnya bagi kerabat. Bagi kerabat kita ngasih hibah itu sangat disunnahkan. Wa kadzalika sadaqah lil fuqara, dan juga sedekah bagi fakir miskin. Wal hadiyati lil udhama, dan hadiah bagi orang-orang yang dimuliakan. Itu sunnah. Qala Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan disebut sebagai orang yang baik, yang berakhlak, yang bertakwa, hingga kalian mau berinfak dari apapun yang kalian punya. Kalau masih pelit, punya duit, pelit, nggak mau ngasih, nggak mau hibah, nggak mau hadiah, ente belum sampai ke tingkatan ketakwaan sama sekali. Bahkan kalau kita baca surat Al-Baqarah, orang-orang kafir begitu masuk neraka, mereka berharap hidup lagi ngapain? Dua hal yang ngelakuin, beramal soleh dan bersedekah. Gak nyebut ya, mau pergi haji, mau enggak. Amal soleh sama sedekah. Kenapa sedekah mulu yang disebut dalam Al-Quran? Karena pahalanya gak terkira di hari kiamat. Hal biasa tapi pahalanya besar. Dan itu paling sulit dilakuin sama umat Islam di akhir zaman begini. Memberikan sedekah ke orang yang butuh. Sulit sama sekarang. Sekalipun kita ngelakuin, kita sebut-sebut. Kan anak. Kan kalau bukan anak gimana? Waduh, selesai udah urusan ente. Selesai, ente nggak punya pahala, nol dari kiamat. Percuma ente beramal. Maka disitulah kalau kita baca surat Al-Baqarah awalnya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Sedekah lagi. Udah dahsyatnya sedekah tuh. Jangan disepelekan. Nggak ada uang berkurang karena sedekah. Tapi uang akan berkurang kalau sedekah, di samping sedekah sebut berkurang tuh uang. Bersedekahlah, beramallah hanya karena Allah. Ma naqasa malun min sadaqatin, kata Nabi. Nggak ada uang yang berkurang karena sedekah, nggak ada. Bertambah ya. Yang penting lillahi ta'ala. Nah, inilah sedikit tentang sedekah, hadiah dan hibah. Apalagi buat talibul ilmi, ini harus dijalanin. Makanya kita itu waktu di Hadramaut, waktu belajar, Habib Umar tuh minimal ngajarin kita, bagi orang yang nggak punya uang banyak lah, minimal tuh setiap hari Jumat kotak amal tuh harus ada duit masuk. Emang kalau di Timur Tengah tuh nggak ada kotak amal diiterin ya, emang di depan pintu. Setiap kita masukin. Kalau di Indonesia kan harus dimanja ya. Bersedekah aja harus kotak di depan dia, kalau nggak dia nggak mau sedekah. Repot juga di Indonesia nih. Kadang-kadang kotak udah beredar, khotib udah udah naik, udah assalamualaikum, masih ngiter tuh. Itu udah jadi budaya di Indonesia tuh, susah gitu. Sedangkan Nabi bilang orang yang mainin tangannya aja jarinya di karpet begini, nggak dapat pahala Jumatan. Repot. Maka itulah dilakuin sebelum khotib naik, ya. Makanya kalau hidarin, mau sedikit mau banyak jamaah, ini kadang-kadang pengurus masjid rata-rata nih ngelihat jamaah dulu, wah masih sedikit, jangan dulu kotak amal, yang masuk dikit ntar soalnya. Hidarin aja dulu, yang belum bersedekah, insya Allah kalau di depan pintu ada, mereka masukin juga. Toh juga buat masjid-masjid juga ini, jadi jangan khawatir. Yang ngurus masjid itu Allah, bukan kita. Kita hanya berusaha aja semampunya, jangan gara-gara kita berharap masukan banyak, kita mengabaikan sunnah Nabi. Kita fokus dengan Jumatan, khotib belum naik, kita sudah siap. Ini enggak, sibuk dengan kotak apa? Biasanya adzan kotak amal udah ngedar tuh. Ada yang kedua kadang-kadang. Adzan kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Kotak baru ngedar. Kan repot begini. Nah, makanya di situ harus diatur semaksimal mungkin, ya. Dan itulah harus kita suka beramal. Nggak ada
amal baik, bahkan guru kita yang Jeddah almarhum Habib Abdul Qadir Segaf bilang apa? Gak ada amal baik selain yang wajib dan yang sunnah. Gak ada amal yang membuat ente cepat dekat dengan Allah di akhir zaman begini selain bersedekah. Karena sulit ketemu orang yang mau mikirin orang lain sekarang. Rata-rata mikirin dirinya. Di pejabat kayak, di orang yang di bawah kayak, semua sama. Yang penting saya, anak cucu saya. Lah orang lain gimana? Masa bodoh bukan urusan saya. Ini kan bahaya. Kalau semua serba masa bodoh, Nabi Muhammad udah pasti masa bodoh sama orang. Ternyata nggak ada pun Nabi nggak pernah bilang enggak. Karena kan berkali-kali udah ajarin. Kita nggak punya pun kita usahain dulu, jangan bilang enggak. Anda minta tolong nih, ada urusan begini-begini. Waduh, Anda pribadi sih belum punya, tapi Anda usahain coba deh. Ke teman-teman Anda, usahain dulu. Mentok baru kita bilang. Jangan dari awal, waduh nggak bisa aneh, minta maaf deh. Ngecewain orang gitu. Jangan pernah menolak permintaan tolong dari orang lain. Karena Nabi nggak pernah begitu. Jangan pernah. Ente tampung dulu, ente usahakan, nggak ada jalan baru apa? Maafin, Anda udah coba, tapi nggak ada. Cobalah ente ke teman-teman yang lain. Yang penting dia tenang, kita nolaknya itu tenang. Bukan nolaknya langsung depan muka. Anda sangat butuh nih. Anak-anaknya begini atau bininya lagi mau ngelahirin. Waduh, kok kagak ada. Kecewa bener tuh orang lagi dalam kondisi begitu, ente gituin, kecewa. Makanya gimana caranya? Tampung dulu, usahain dulu. Nggak ada, baru apa? Baru kita ngomong. Nah, itulah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berikutnya kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan al-wakalah. Wakalah ini masih berkaitan dengan muamalah, tentang jual beli, taukil, mewakilkan orang. Dan juga perlu kita tahu, seperti kita suka ngasih duit ke teman, minta tolong dong beli ini nih. Kayak sekarang nih GoFood. Nah, ini termasuk taukil apa yang enggak? Itu ada pembahasannya. Emang kalau kita ngikutin hukum Islamnya, kita pesan apa-apa GoFood tuh nggak boleh. Bisa jadi yang dibeli itu nggak sesuai dengan keinginan. Kalaupun sesuai, jangan tumpah di jalanan. Serba salah kita nggak bayar, kasihan si GoFood. Dia nyari duit, kita bayar, makanan udah tumpah. Nah, itu gimana hukumnya? Sekarang emang, maaf, semua sistem kita emang digiring untuk ngelakuin. Gimana caranya besok-besoknya ente makan minum hanya mesen dari rumah. Keluar rumah cuma kerja. Jadi pasar pun tutup, semua serba online. Emang digiring ke situ gitu. Nah terus gimana kalau semua serba begitu? Banyakin istighfarin dia udah. Banyakin minta ampun sama Allah. Karena kata Nabi di akhir zaman itu, orang yang jaga dirinya dari riba, nggak aman dari sesuap nasi dari riba masuk perutnya. Saking sulit untuk dihindarin. Terus gimana caranya? Kita berusaha hindarin, kalaupun kita kena, karena kita nggak bisa menghindar, banyakin istighfar, minta taubat sama Allah. Karena dosa tetap. Nggak ada sesuatu yang nggak ada dosa. Istighfar udah, terus gimana? Semua sistemnya begitu. Ente beli apa-apa cash langsung, mahal banget. Online lebih apa? Lebih murah. Tapi alhamdulillah sekarang sistem online masih agak mendingan. Kalau ada komplain bisa apa? Bisa dibalikin. Alhamdulillah. Dulu awal-awal online nggak bisa. Ente terima mau bagus nggak bagus udah. Nasib ente. Nah itulah jatuhnya haram. Sekarang masih bisa apa? Masih bisa dikembalikan. Masih agak ringan tuh. Nah, secara hukum fikih pun masih apa? Masih dikatakan boleh kalau semacam itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita masuk masalah wakalah di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan dipersilakan. Fadhlu. Silakan. Nah, orang tua punya harta, lebih bagus nunggu sampai meninggal apa dihibahkan masih hidup? Kalau mau selesai dari masalah dari hidup. Dari hidup udah ngomong deh. Bawa tuh anak kalau daripada dewasa ke notaris. Ini hak ente, ini hak ente. Bapak anggapnya sekarang masih numpang sama ente. Walaupun di rumah masih rumah apa? Rumah bapak ya. Cuman secara tulisan mungkin udah atas nama anak. Begitu meninggal tuh bapak tenang. Anak nggak ribut. Ini kan banyak kejadian sekarang begitu meninggal, ribut anak udah. Sampai bunuh-bunuhan. Kalau nonton berita tuh, adik tusuk kakak, kakak tusuk adik. Kenapa? Masalah warisan. Kan kesian almarhum di alam kuburnya, kita ribut, almarhum kesian teriak. Nah ini lebih bagus dihibahkan masih hidup. Tapi lihatlah kondisi anak, kalau dia dewasa bisa diajak ngomong atau nggak usah ngomong langsung sama dia.
Itu suruh tanda tangannya ke notaris. Ini apa nih Pak? Udah nggak perlu tahu. Nanti begitu kita meninggal dibaca udah tahu juga dia apa? Bahwa itu sudah dihibahkan. Udah selesai. Nah, itu cara yang terbaik zaman sekarang ya. Banyak guru-guru kita. Termasuk Habib Rahman bin Syekh Al-Attas yang ada di mana tuh? Di Kebon Baru. Beliau itu udah menghibahkan rumah-rumahnya ke anak-anaknya. Ini buat ente, ini buat ente, ini buat ente. Jadi kata dia kalau aneh mati ente ngapa diberantem? Aneh nggak pusing di alam kubur. Nah, itulah salah satu cara terbaik. Kita berada di akhir zaman, masalah duit ini sensitif. Beda di zaman Nabi sama sahabat ya. Insya Allah warisan nggak ada berantem. Nggak ada mikirin dunia di zaman Nabi mah. Rata-rata terjadi kesalahpahaman antara sahabat itu urusan hukum, bukan urusan dunia. Siti Aisyah terjadi kesalahpahaman dengan Sayyidina Ali yang terjadi perang Jamal. Itu masalah hukum. Hukum apa ya? Masalah siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Ali begitu jadi khalifah, Siti Aisyah agak sedikit rasa kecurigaan sama si fulan. Kayak mereka nggak bunuh Utsman bin Affan, soalnya kan dibunuh malam-malam. Dan ketika dibunuh mereka pakai penutup, nggak ketahuan siapa yang bunuh. Sayyidina Ali bilang saya nggak bisa mutusin tanpa bukti. Cuman duga doang, curiga, nggak bisa kita menghukum orang. Terjadi kesalahpahaman tentang hukum, bukan tentang dunia. Jadi sahabat hebatnya di situ. Meskipun ributnya soal hukum agama, bukan urusan warisan. Nah, kalau sekarang anak kiai sama kiai berantem gara-gara warisan. Bukan masalah hukum dunia, agama, masalah warisan. Bisa putus silaturahmi antar anak kiai, apalagi orang awam. Maka lebih baik dihibahkan ya. Ada lagi? Nah, fadhil. Ketika khutbah kedua. Nah. Kemudian si khatib itu minum atau penunjuk. Nah, hukum minum ketika khutbah. Khutbah dengan sholat itu sama apa beda? Sama fi syurut. Wa sama fil arkan. Beda dengan khutbah id. Kalau khutbah id, rukun-rukunnya sama, syarat-syaratnya nggak sama. Jadi kalau khutbah id, mau sambil dia khutbah minum masih nggak masalah. Kalau khutbah Jumat itu ulama bilang kedudukannya sama dengan 2 rakaat sholat duhur. Maka sama aja tuh 2 khutbah seperti 2 rakaat sholat duhur. Ente lagi sholat boleh minum? Nggak bisa. Nah terus gimana kalau dia itu udah nggak bisa banget? Ya minum itu ulang lagi khutbahnya dipercepat. Ulang rukunnya aja deh, bangun. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat Quran, ayat Quran, duduk. Bangun lagi, Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Baca apa ya? Ittaqullah, Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Qomat. Bisa begitu. Jadi di khutbah kan udah khutbah pertama panjang lebar. Khutbah kedua udah apa? Nggak bisa ngomong lagi, mau ngomong minum. Ya minum itu khutbah yang singkat tadi, nggak sampai semenit. Langsung qomat. Jadi nggak boleh minum saat itu. Karena sama aja membatalkan hukum khutbah. Karena fil arkan usyurut sama. Beda dengan khutbah id. Kata ulama kalau khutbah id rukun-rukunnya sama, syaratnya nggak sama. Jadi ketika khutbah mau minum pun apa? Nggak ada apa? Nggak ada masalah ya. Tadi siapa yang angkat tangan? Apa tuh? Untuk yang di online itu rata-rata trennya itu di online itu mau di jadi dia rata-rata kalau dulu mungkin itu cash gitu. Sekarang itu ada yang namanya nanti kita beli, nanti kita beli barang pakai uang itu, nanti kita menjualnya pakai uang kita gitu. Mungkin sama, ini semua hukum-hukum yang samar-samar sekarang. Semua hukum-hukum samar-samar. Makanya bilang hukum-hukum seperti itu secara hukum Islam itu nggak sah. Terus gimana? Banyakin istighfar aja udah. Nah, karena udah sulit. Sekarang kita naik angkotnya dosa semua. Duduk perempuan depan kita muslimah tuh, pakai rok pendek. Yang kafir malah panjang. Nah, bingung itu. Nah, terus gimana? Udah banyakin istighfar deh. Tapi istighfar bukan di saat lagi ngelakuin. Setelah kita ngelakuin hal itu udah jelas-jelas haram kan? Itu istighfar taubat, bukan lagi sedang. Astagfirullahaladzim, dosa-dosa deh Allah gimana lagi? Itu sama aja ngeledek itu namanya. Kayak tadi ngelihat aurat perempuan sambil istighfar, astagfirullahaladzim, dosa nah begini nih. Tapi dipandang mulu pahanya. Nah, itu sih namanya bukan istighfar ya. Itu ngeledek. Seperti orang minum khamar pakai bismillah. Hah? Ayo, fadhil, bismillahirrahmanirrahim. Lah lu mau minum khamar pakai bismillah. Itu namanya bukan dapat pahala, justru dapat
dosa. Tapi segeralah bertobat ya. Segera bertobat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة فرج الهم يا كاشف الغم يا من لا حمد يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى ربي وآله وصحبه مداد تخصيص والحمد لله في البر والتنعيم.